Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Masih bersama kami dari Media Center KONI Jawa Barat, saya Sherlana Jasmine. Dan saya Mekjo Pujasto beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Jalan Pajajaran nomor 37A Bandung. Pada kesempatan kali ini, viewer, kita kembali lagi akan mencari ilmu dan mencari informasi tentang kegiatan Pekan Olahraga Nasional. Ya, ini ada sisi-sisi yang mungkin unik ya dari satu cabur di antaranya adalah cabur sepatu roda. Dan tak kenal maka tak sayang yang ada di samping Mekjo dan juga di sampingnya Sherly. Ini adalah tokoh sepatu roda Jawa Barat ya. Semua sudah mengenal, tapi ingin saya garis bawahi lagi. Yang terhormat Bapak Eri Sudrajat, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Porserosi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jabar Kaiji. Kudu menang. Luar biasa. Ya. Ser. Ya. Ya baik, jadi Pak Eri ini juga dulunya adalah atlet ya Pak ya, atlet sepatu roda. Iya baik. Sebelumnya kita ucapkan dulu kepada kontingen sepatu roda Jawa Barat ya yang sudah berjuang semaksimal mungkin untuk meraih prestasi sebaik-baiknya ya Pak Eri ya. Iya. Iya. Untuk target sepatu roda ini kan untuk 2 medali perak dan 8 perunggu, betul ya Pak ya? Betul. Ya, yang diraihnya itu, yang diraihnya. Iya, ya? yang diraihnya ya. Sebenarnya ini target realnya berapa sih Pak? Yang diminta sebetulnya 4 medali emas kita ya. Dan saya juga terus terang mohon maaf lah, kita tidak berhasil di sana. Barangkali ya berbicara bukan menjadi alasan kita, tapi juga bicara non teknis kita juga banyak dipersoalkan di sana gitu ya. Jadi saya sebetulnya bangga lah atlet-atlet yang kemarin ikuti PON itu sudah berusaha maksimal mungkin ya, malahan sudah berusaha bagaimana caranya kita mendapatkan medali ya, kerja kerasnya cukup ya hebat kalau saya nilai untuk mereka itu. Iya, ini mungkin tanggung jawabnya kan bukan saja mungkin ya kalau maaf memang semua dimaafkan Pak Eri ya, tetapi kenapa bisa sampai meleset ini sebetulnya? Secara teknisnya itu apa kira-kira? Dari 2 sampai 4 mungkin yang ingin diraih emas itu ya, akhirnya kita hanya mendapatkan 2 perak dan 8 perunggu ya. Secara teknis barangkali yang bisa jadi argumen? Ya sebetulnya dari awal juga kita sudah membaca kekuatan daerah-daerah gitu ya. Tapi kelihatannya mereka itu tuan rumah itu kan punya tim tersendiri lah ya. Mereka lebih banyak kerjasama dengan DKI, dengan Kaltim gitu ya. Dari awal kita sudah dibikin sok sebetulnya ya, sok travel lah. Barangkali kita datang lebih dulu ya, di sana juga penginapan juga kita terganggu ya, sampai 3 hari itu kita nggak ada listrik itu di sana gitu ya. Ini juga kan secara mental anak-anak juga menjadi menurun. Terus kedua juga percuma juga kita ke sana karena kita ingin nyoba lapangan juga nggak bisa juga ya, nggak bisa, malahan isu-isunya itu ya pokoknya kalau bukan atlet Kaltim DKI sama Papua nggak bisa pakai di sana gitu ya. Nah ini kan juga salah satu yang barangkali kelemahan kita di sana, salah satunya tidak menguasai lapang gitu. Ya baik Pak, kalau ini tuh tadi disebutkan tidak bisa uji coba lapangan ya Pak ya? Ya betul. Ini apakah ada alasan-alasan yang lebih ini Pak? Ya kalau alasannya kan kita di sini kan latihannya outdoor. Ya outdoor, sedangkan kita lomba di sana kan indoor. Sudah berbeda itu ya, berbeda. Dan dengan suasana di indoor itu kan kalau kita hanya nyoba seminggu aja kayaknya sulit untuk menguasai lapangan itu ya. Nah ini juga keuntungannya kan ada di DKI. DKI itu kan punya indoor. Ya punya indoor. Mereka itu sebetulnya sebelum punya indoor, mereka yang namanya DKI Kaltim sama Papua latihannya di kita kok. Di Bekasi ya, malah atletnya juga atlet Jabar itu yang ada di sana itu ya. Tapi apa yang mau kita bisa menekan mereka ya. Sulit juga gitu ya, terutama berkaitan dengan tadi fasilitas latihan kita. Padahal mereka juga kemarin kan menggunakan lapangan kita di Bekasi itu. Tapi kenapa begitu kita mau coba nggak bisa gitu ya. Alasannya jadwal dan segala macam gitu. Pak Eri,
Tadi dikatakan bahwa ada atlet-atlet mungkin lapis kedua atau mungkin malah atlet yang prospektif sebetulnya yang ada di Papua dari Jawa Barat. Meskipun itu adalah secara persyaratan alih domisili itu sah ya. Betul. Ini kan yang jadi persoalan kita itu kenapa kita bisa kalah dengan DKI, Papua itu kan tuan rumah. Tuan rumah. Mereka itu kan mau melaksanakan sepatu roda sudah meminta lebih awal. Ya, dia minta 8 medali emas itu ya. Minta itu. Jadi 8 medali emas itu ya itu mah kalau kita lihat kayak yang gratis aja gitu ya. Kenapa lawan-lawannya bukan lawan-lawan kita kan? Maksudnya minta 8 medali emas ini opsi atau semacam apa ini atau bargaining position? Ya kalau dikatakan itu kan boleh dikatakan di bawah tangan barangkali ya tuan rumah gitu. Minta 8 emas, apalagi nomor yang mereka pilih itu tidak boleh dimasuki oleh atlet daerah lain. Kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia gitu. Contohnya Jabar nggak boleh ikut nomor di sana gitu ya. Jadi kemarin itu Jabar sebenarnya kerugian ada berapa nomor yang tidak bisa ikut ya? Betul, tapi kalau kita kemarin konsekuen ya, kita kan sebelumnya sudah ada komitmen dari awal bahwa nomor-nomor Papua itu tidak boleh yang disebut klaster 1 masuk di sana gitu ya. Karena perkiraan saya juga kalau nomor-nomor itu tidak dihianati oleh daerah lain ya, DKI, Kaltim ya, itu ada daerah-daerah yang sepertinya udah masuk klaster 1. Tapi begitu dilombakan nomornya Papua, mereka masuk ke sana. Iya. Kenapa? Karena kalau tidak masuk ke sana, nomor itu tidak akan bisa dipertandingkan, Kang Ujo. Iya, Pak Eri, karena itu kan ada 24 nomor di sana yang dipertandingkan. Ya. Sedangkan Jawa Barat hanya kebagian 16 nomor. Sisanya itu apakah termasuk juga karena kita tidak lolos BK atau memang tidak boleh masuk klaster situ? Ya, awalnya kan sudah komitmen kita. Jadi pemain-pemain yang klaster 1 itu tidak boleh main di nomornya Papua. Ya, nomor Papua yang 8 nomor itu. Kita oke. Ya, tapi kita juga sudah berhitung. Cuman barangkali teman-teman kita yang lain ada kepentingan Papua sehingga mereka yang tadinya harusnya tidak masuk ke nomor Papua, mereka ternyata masuk. DKI masuk ke sana. Ya. Misalnya Jogja masuk ke sana, ya, Kaltim masuk ke sana. Kalau dia tidak masuk, ada 4 nomor Papua itu tidak bisa dipertandingkan. Kenapa? Karena jumlah daerahnya tidak memenuhi persyaratan. Cuman ada 3, masuklah mereka itu. Pemain-pemain DKI ya di sana. Supaya persyaratannya itu bisa dilakukan, bisa berjalan perlombanya kan kalau ada 5 daerah bisa berjalan Pak Pujo ya. Ke sana gitu. Kita juga pernah ditawarkan ke sana, cuman nggak lucu lah bahasanya itu ya. Kalau misalnya kita di sana menang juga, tetap aja juara ketiga ya, ke-1 tetap Papua gitu. Jadi dari awal juga sudah mulai ada penekanan ke kita. Makanya kami Jabar, Jatim, Jateng, daerah lain tuh ya bukan marah ya namun cek orang Sunda mah tupuguh lahnya, tidak konsekuen lah bahasanya ya, nggak konsekuen. Soalnya kalau mereka itu tidak pindah ke nomor Papua nggak akan dipertandingkan gitu. Nah itu yang bicara mengenai masalah nomor Kang Pujo. Non tenis banyak lah. Waktu kita tuh banyak yang dirubah-rubah di sana ya. Malahan kebetulan ayah Kang Ahmad nonton itu di depan Pak Ahmad bisa lihat kan waktunya kita itu yang tadi sudah diumumkan, sudah tercantum di scoring board, begitu diumumkan lagi dirubah. Jadi orang lain yang masuk di sana gitu. Supaya atlet Jabar tidak ikut di babak selanjutnya gitu. Tapi barangkali di situ kebetulan ada orang dari KONI, Bimpres dan ketua PB. Tolong Peri karena diperbaikin itu ya. Kita masuk perbaiki tapi akibatnya kayak yang lain. Ke nomor lain akan berpengaruh lah. Contoh lah kalau kata orang kita menang tapi begitu diumumin malah nggak menang, macam gitulah ya. Nah itu salah satu yang berkait. Jadi kalau kita mau pengen menang harus di nomor yang sprint gitu Pak Bojo. Sedangkan andalan kita kan di nomor individual. Jadi waktu yang diambilnya. Kalau yang 10.000 meter, 10.000 meter, ya, itu misalnya meter, ya? Itu kan waktu diambilnya yang misalnya yang 1.500 ya. Tapi kan dia tidak konsekuen. Harusnya kan kalau kita lari terus ada runningnya ya. Ya nggak ada runningnya tuh. Ya. Jadi gimana kita bisa tahu waktu kita gitu. Nah, Pak Eri selaku ketua Pemprov nih ya. Kalau tadi dibilang bahwa sebetulnya ada opsi dan lain sebagainya, kemudian juga
Ini saya bisa menyimpulkan bahwa ini kalau bilang mau bersandiwara atau mau bikin kong kali kong atau gimana ini, kenapa tidak dari awal misalkan jika sudah ada indikasi seperti itu tidak langsung ada yang intervensi, artinya supaya dicegah jangan sampai hal-hal seperti itu yang akhirnya bisa merugikan beberapa daerah. Contohnya lah tadi Pak Eri Ya, betul. memberikan argumentasinya atau ya tangkisannya seperti itu gitu Pak Eri. Kunaon gitu, henteu ti awal wae gitu Pak Eri. Ya itu kan awalnya juga yang namanya penentuan nomor dilombakan di tuan rumah itu kan pasti tuan rumah ada keinginan dulu Pak Pujo. Jadi kalau mereka tidak didukung, wah bahasanya adalah sepatu roda nggak usah masuk lah. Kan begitu ya. Nah jadi awal sudah ke sana Pak Pujo. Cuman kita pada waktu itu sudah konsekuen. Ayo kita sama-sama kalau bicara kepentingan Papua, jangankan bicara di Papua. Waktu kita jadi tuan rumah di sini juga kan, kalau Pak Pujo tahu saya ditekan itu. Ya ditekan. Gimana caranya Pak Eri katanya Papua pulang harus bawa medali. Ya. Makanya kita usahakan kalau kita. Makanya kemarin saya rada ngambek juga ke TD-nya. Kurang apa saya tuh ke Papua, saya bilang. Orang Bimpresnya aja koninya ngakui kok. Atletnya atlet dari kita itu ya. Dari kita walaupun prosesnya tetap berjalan. Cuma kan yang disebut berjalan juga ya itulah. Di sepatu roda itu kepentingan orang tua lebih tinggi Pak Pujo ya. Jadi bahasanya ada Pak Eri anak saya nggak masuk ke tim Platda. Daripada saya nggak main ada yang mau nerima ya saya pindah ke sana ya. Termasuk yang jadi Jawa Barat ya Pak ya? Iya. Ada 2. Yang apa tuh yang pindah ke Papua? Iya, andalan-andalan tadinya hampir 70% adalah atlet kita. Tapi kesini mulai berkurang, barangkali ada hal-hal yang lain sehingga ya atletnya mah kalau atlet Papuanya nggak ada. Kan dari 2 atlet dari Jawa Barat namanya bisa disebut barangkali? Kalau disebutnya kita Anis ya, memang dia dari awal juga begitu selesai PON sudah mengajukan mengundurkan diri. Kan dari proses itu memang sudah berjalan dan mereka juga tidak ikut Porda, tidak ikut BK, tidak ikut dia di sana. Karena kalau mereka sudah ikut Porda, tidak ikut BK berarti kan dia bisa pindah pindah sudah ke sana. diniatin dari awal. Gitu. Tapi akhirnya kan membuahkan emas kalau tidak salah. Betul. Gimana kira-kira atlet yang pernah dibina Jawa Barat sekarang ke Papua meskipun itu ditempuh dengan proses yang ya cincai lah istilahnya ya. Itu ya sampai kemarin saya marah itu ke klub-klub, ke pencap-pencap ya, ke koni-koni lah. Koni-koni daerah. Ini kita nih banyak pengkhianat saya bilang ya. Sekarang sudah gini baru dia merasa rugi kan. Malah yang menangnya adalah atlet ranking 2 ya. Lapis kedua. Yang kita yang sudah mati-matian malah nggak menang gitu. Coba kalau kita misalnya tidak diizinkan dari klubnya, dari orang tua, dari pengcap, dari koninya, Pengda mau bisa apa Pak Pujo? Sekarang semua sudah keluar izinnya dan mereka prosedurnya juga sudah betul karena sudah PON sudah keluar. Tapi kan kalau misalnya daerah itu bisa bukan menghalangi ya kan tidak diharamkan pindah itu. Tidak diharamkan. Tapi kalau kita lihat kan mereka fasilitas kita kok dipakai Pak Pujo. Ya. Pak Eri, setelah mengetahui adanya indikasi permainan ini, ada antisipasi nggak sih dari tim, misalnya melakukan apa gitu Pak? Betul, nah itu tadi, kalau kita melakukan protes, akibatnya ke nomor yang selanjutnya. Selanjutnya, yang berkaitan dengan waktu ya, babak penyisian, itu akan ke sana larinya gitu. Mereka kan sudah bisa baca kekuatan kita gitu ya. Sampai terakhir karena teman-teman kami dari Jawa Tengah, Jawa Timur pernah juga menyindir ke saya, Pak Eri kenapa nggak protes? Kita bisa protes tapi harus punya data yang kuat Pak Pujo ya. Kalau kita nggak punya data yang kuat sayang. Sekali protes 10 juta itu. Ya. 2 kali 50 juta kita harus bayar. Nah kan sayang kalau kita tidak punya data yang kuat ya. Karena dia dengan segala upaya gimana caranya yang namanya panitia kan nggak mau kalah Pak Pujo. Nggak bisa misalnya data kita nih dipakai. Ini data kita nih, tapi kan dia juga punya data gitu. Tapi data kita itu dasarnya adalah kumpulan dari teman-teman kita. Dan kita sudah akurin waktunya nggak jauh. Tapi dibandingkan dengan yang punya panitia yang nggak jelas, nggak ada runningnya, nah itu kan malah kita yang kalah. Makanya kemarin terakhir itu memang alhamdulillah
saya bicaranya berkaitan dengan masalah keselamatan anak saya gitu ya. Terakhir saya udah nggak tahan gitu, karena yang orang-orang udah menyatakan, lo tenang Peri, bisa dapat lagi Perak, Jatim dapat, Jabar dapat, Jateng dapat. Itu yang menyatakan tuh bukan kita. Ya, dari ofisial lain juga sama. Ya, malahan ada dari panitia, udah Peri ini hari terakhir, masih ada harapan. Tapi kenyataannya, padahal yang namanya menggunakan IT, timing system itu selesai keluar angka ya. Lama. Pas diumuminya kan, malah yang harusnya Jatim ke-1 jadi ke-4. Yang masuknya kan DKI, Kaltim, Papua gitu. Itu sebenarnya kesalahan pada sensor atau kamar hitungnya untuk rekapitulasi sebenarnya. Kalau terjadi seperti itu harusnya kan begitu finish mungkin di LED display ini bisa nggak ada. langsung Nah, itu nyala. tadi nggak ada display itu. Jadi mereka itu kalau sudah ada kelihatan itu menggunakan sistem komputer. Jadi backup gitu ya. Jadi langsung sudah ada di sana di scoring, tapi tidak seperti scoringnya jalan mati sendiri kan, nggak ada kita di sana. Makanya pernah Pak siapa tuh keamanan kita menanyakan, ini menggunakan apa nih waktu ini? Dia nggak mau buka kan, padahal kalau nama timing system udah pakai chip semua di kakinya Pak Pujo. Harusnya mati sendiri, jalan sendiri kan. Nggak ada. Jadi begitu lama ya proses. Begitu tahu bahwa yang menangnya bukan kita, wah marah kita semua kan. Ya kita protes Pak Pujo. Datang saya. Datang saya tanyakan, kan jawabannya mudah. Prosedur aja Pak Heri. Jadi prosedur protes kita. Ya oke lah. Tapi saya mau berembuk dulu dengan ofisial saya. Begitu keluar tenda, itu ofisial saya udah didengkek Pak, dikeroyok kita itu. Beritanya nggak masuk itu. Tapi ada saksi dari Dayung pas mau pulang lihat itu. Atlet Pak ofisial kita dikeroyok. Jadi memang sudah direkayasa supaya kita tidak melakukan protes, dibikin onar dulu. Jadi ada semacam intimidasi juga. Betul. Kalau begitu. Tapi sebelumnya juga nggak lucu Pak Pujo. Kita itu didatangin 2 kali itu ke tenda kita. Saya kira tadinya orang mabok ya. Itu langsung di anak-anak saya itu ditunjuk-tunjuk. Jangan coba-coba kamu dorong-dorong, jangan coba-coba kamu menyusul, jangan coba-coba menghalangi. Itu dari Papua, orang Papua. tuan rumah ya. Tuan rumah. Malahan yang atau mungkin itu sebuah cywar pada saat di lapangan sebetulnya. Betul. Yang itu barangkali ya kalau buat atlet kan jadi down juga ya, mental juga. Ya. Padahal memang kita sudah berhitung kalau ini kita kondisinya baik, kita ada harapan di situ dapat emas ya. Makanya kedudukan kita di sana nggak jauh dengan Jawa Timur walaupun dapat perak, tapi kenyataannya kan enggak Pak Pujo. Nah jadi hal-hal itu mereka sudah dipersiapin lah. Jadi dia takut kalau saya protes, takut. Kalau dia takut karena udah berapa kali pengalaman saya nggak pernah mau kalah lalu protes. Bukan masalah uang 10 juta, 50 juta Pak Pujo ya. Tapi kalau kita punya data waktu di Rio juga kita kan cuma sepatu roda. Memang kesulitannya data seperti apa untuk melengkapi protes itu kemarin di Papua sebenarnya Pak Eri? Ya kan gini, waktunya itu kan kita nggak boleh lihat. Ya, kalau kita mau lihat harus mengajukan protes. Bukankah idealnya begitu finish, ini semua mendapatkan result ya? Harusnya idealnya begitu finish, selain ada di monitor, kemudian ada result yang keluar dari kamar hitung resmi bisa disampaikan. Kita nggak bisa masuk ke sana karena itu. Memang itu aturannya di sepatu roda. Betul. Jadi kalau kita tidak, jangan gitulah. Kalau kita pengen tahu waktu kita saja, harus mengajukan protes. Dia tidak akan mengeluarkan data itu. Ya data kita di IT dia nggak akan ngeluarin itu. Jadi kita harus protes dulu. Nah, Jawa Timur juga melakukan sama, tapi Jawa Timur 2 kali itu. Ini mungkin Pak Eri di dunia balap ini biasanya mulai dari QTT, qualifying time trial, kemudian ada mungkin lap pertama, hit kedua dan sebagainya. Itu setiap selesai dari sesi ini biasanya keluar dari kamar hitung ini unofficial result supaya jika mana ada yang protes bisa segera disampaikan ya. Kemudian apabila pada babak-babak penentuan kemungkinan besar idealnya seperti itu. Apakah ini tidak bisa dirubah mekanisme seperti ini? Karena
dari masing-masing kontingen atau daerah biasanya kalau di balap ini ada entran ya, perwakilan dari kontingen yang boleh masuk di Kamaritung untuk melakukan konfirmasi. Ya, jadi kalau prosedur itu memang sebetulnya ada aturan. Kan kita dibentuk juga Dewan Hakim. Dewan Hakim itu kan perwakilan dari provinsi-provinsi, Pak. Iya. Tapi tidak dilakukan itu. Jadi langsung berhadapan dengan TD. Ya, TD. Ya, TD-nya kan orang Papua ya, ketua Papua. Dan yang diputuskan tuh bukan sama Dewan Hakim, sama beliau. Setahu saya kemarin ya, setahu saya kita itu memang pembuktian. Sampai saya juga protes, bukan berhadapan Dewan Hakim, Pak. Dia manggil ke ruang tenda, saya tanya, saya pengen tahu nih perbandingan waktunya, timing system dia dengan kita punya data dari semua official. Ya, saya bilang, karena kan kelihatan kasat mata juga yang namanya cepat dan tidak cepat kelihatan, Pak. Malah ada pernyataan, wah DKI akan menang tuh karena ada satu atlet yang tidak kerja keras. Dan itu udah sampai ke telinga saya, sampai bilang udah Pak Heri tenang, ada harapan menang katanya. Tapi begitu diumumin kan, harusnya kan selesai, masuk ke pengolah data, keluar kan ya? Enggak, Pak. Itu ada 1 jamnya nggak keluar. Jadi memang sudah mau direkayasa. Malahan yang tadinya yang kita harusnya menang, malah nggak masuk. Ya, 3 daerah itu. Nah, sehingga saya coba menanyakan prosedur Pak Pujo. Harus ikuti prosedur, Pak Heri, intinya bayar dulu protes. Saya bilang, oke, Pak Jeffrey, saya mau beremuk dulu dengan official, karena protes itu kan punya data-data yang kuat kita. Begitu keluar, official saya sudah digulung di sana. Jadi mekanisme itu sudah disiapin supaya kita tidak melanjutkan protes kan, karena kalau saya protes pasti Jawa Timur ikut, Jawa Tengah pasti ikut ya. Cuman demi keamanan kita kemarin saya kan bawa anak-anak Pak Pujo, lihat sudah tidak kondusif, saya tarik itu official saya perintahkan anak-anak kumpulin tas, pulang kita. Pulang daripada kita ntar ada apa-apa ya, lebih baik kita mengalah saja lah. Nah, tapi Pak Heri, untuk sepatu roda ini race-nya ini apakah disiarkan secara langsung atau tidak, Pak? Ataukah ada rekaman? Ya sebetulnya kan harusnya ada streaming, tapi kan nggak jalan juga ya, nggak jalan juga mereka itu. Malahan ada yang lucu itu, kebetulan ada di streaming juga, ada di videokan. Nah ini itu Pak Pujo, ternyata yang namanya tuan rumah ke depan juga sudah diatur. Ya, sudah diatur. Masa ada level 3, 4, bahasanya level Pak ya, bisa dapat medali emas. Karena tuan rumahnya adalah Aceh. Nah supaya Papua itu tidak tersingkirkan di sana, ya ada juara kembar. Mas bersama atau gimana? Iya, bahasanya kembar siam kali kalau kita mah ya, sebutnya kembar Papua. Ini. Padahal kita bisa lihat di video itu, dan yang marah tuh justru kayak Sumut, Banten marah. Kenapa dia marah? Karena dia lebih cepat waktunya daripada Aceh. Aceh itu baru belajar. Kan kelihatan sepatu roda walaupun satu-satu kelihatan Pak Pujo. Tapi begitu diumumin malah juara kembar. Nah, Pak Heri, supaya kebiasaan seperti ini, bargaining di awal, kemudian juga kesannya ada atur-aturan, kemudian ingin menang sendiri. Next, PON di Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam. Seperti apa kira-kira nah, kita, yang Pak diinginkan? Pujo, kita sudah sepakat dengan Jawa Timur, karena Jawa Timur sudah lebih dulu membuat pernyataan yang ditujukan langsung ke Ketua Umum. Walaupun itu berupa WA ya, dikirimkan, mereka kecewa yang tadi saya mau protes selama itu, karena dia udah juara ke-1 ya, dan itu kalau dia turunnya jadi juara kedua sih nggak apa-apa barangkali Pak Pujo ya. Ini kan jadi juara ke-1 jadi juara ke-4, Jabar juara kedua jadi juara ke-5 kan marah Jawa Timur, makanya mengeluarkanlah surat kepada pimpinan PB Persorosi, kekecewaan. Karena atlet kita itu berlatih 2 tahun. Tapi dengan hitungan detik Pak Pujo ya, mental dia dijatuhkan. Secara psikolog itu akan berpengaruh. Ya. Apakah ini yang harus kita lanjutkan
untuk mendidik atlet-atlet kita. Makanya kita protes. Ya. Protes. Saya kemarin sudah bilang, ini sekarang lagi WA nih kita sama teman-teman di daerah. Saya bilang percuma kalau saudara hanya bikin surat, bukan surat di WA. Lebih baik surat resmi saja Pak Pujo. Ditujukan ke Ditujukan PB. ke PB, tembuskan ke KONI pusat, tembuskan ke Menpora, saya bilang tembuskan ke KONI-KONI kita. Terus sasarannya yang dicapai apa kira-kira dengan surat protesnya akan misalkan disampaikan? Jenderal protes itu kan ini belum kita lakukan, tapi Jawa Timur sudah melakukan melalui WA dengan Jawa Tengah ya. Malah saya dengar Sumatera Utara juga sudah mendukung itu ya, sampai ada bahasa Sumatera Utara ntar tidak akan mendukung sepatu roda tuh di Aceh. Ya, karena kalau begini terus mau dibawa kemana kita sepatu roda itu? Makanya kita sekarang akan melakukan itu. Kita akan bikin surat. Kita sekarang lagi kontak-kontak dengan teman-teman. Ya kata-katanya juga kan harus halus ya. Kita nggak bisa menghujat begitu saja ya. Ya udah punya alasan-alasan kuat. Tujuan kita itu adalah untuk memajukan sepatu roda Pak Pujo. Kalau setiap event selalu begini, tuan rumah selalu diuntungkan, untuk apa kita? Itu maksudnya Pak Ya, betul. kita latihan 2 tahun, dia cuma latihan 1 bulan dapat medali emas Pak Pujo. Ya, maka kita akan mengeluarkan surat itu, ada bahasanya kita selama ada oknum itu di kepengurusan PB nggak akan maju sepatu roda. Oh, saya ngerti. Berarti ada cucunguk kalau begitu ya. Betul, betul Pak Pujo, betul. Jadi memang semacam ada cucunguk ternyata ini ya. Nah itu barangkali yang harus di grup kita juga ramai di grup kita kan ada grup ya saling memberi informasi ya bagaimana sepatu roda ke depan kan harus gitu ya. Jadi jangan terulang lagi Pak Ujo tadi Aceh ini ya. Iya jangan sampai terjadi karena juga ya betul tadi sama Pak Ketua Porserosi Jawa Barat Pak Heri Sudrajat bahwa kita sudah membina 2 tahun tetapi kalau hasilnya tidak bisa dimaksimalkan karena tanda petik karena kepentingan ya kita akan percuma juga ya Pak Eri ya. Betul. Artinya kalau kita nanti di PON 2024 ya kita punya beberapa opsi bahwa sepatu roda harus rapih ya. Betul. Karena nanti dari mulai technical delegate kemudian juga dari PB Porserosinya, dari PB PON-nya harus benar-benar sinergi ya, dan tidak boleh ada hal yang merugikan yang lain. Jangan ada non teknis lagi lah ya. Kan kalau kita ini ngebina bukan sebentar Pak Pujo, 2 tahun Pak Pujo kita. Oke, Shirley. Ya baik Pak, kalau kita ngomong-ngomong nih tadi kan soal evaluasi dari secara keseluruhan ya Pak ya. Kalau dari evaluasi secara internalnya sendiri itu seperti apa sih Pak? Misalnya mulai dari program latihan dan lain sebagainya, prasarana. Ya kalau sarana sebetulnya terima kasih ke KONI Jabar ya, peralatan kita diberikan cukup bagus ya, dibandingkan dengan daerah lain gitu ya. Hanya barangkali ada beberapa program yang tidak berjalan dengan situasi memang lagi COVID kita. Jadi awal kita memang kesulitan untuk sarana latihan Pak Pujo. Sampai hari ini aja kan Saparua belum dibuka itu. Tapi sebelum berangkat berlatih dulu di situ ya Pak Eri? Di sana, tapi kita pindah ke Bekasi. Bekasi itu kebetulan cukup baik ya, cuma kan outdoor. Beda kita latihan di outdoor itu. Memang program kita tadinya sudah dipersiapkan matang. Kita karena setiap PON itu kan kita selalu ada kerjasama dengan Korea. Ya, jadi kita sudah program itu. Ya kita latihan dulu outdoor di kita ya, tapi minimal menguasai tracknya ada ya. Hanya barangkali pada waktunya kita harusnya berangkat ke Papua, ke Korea kan nggak jadi semua Pak Pujo. Nah ini yang sangat disayangkan kita karena dengan waktu 2 bulan itu atau 3 bulan kita di Korea itu ada keuntungan kita di sana berlatihnya di indoor. Di indoor dan kebetulan cat yang dipakai di Papua sekarang itu sama dengan di Korea. Karena catnya itu berpengaruh dengan ban. Jadi ban juga kita menyesuaikan dengan cat, menyesuaikan dengan kalau misalnya hot mic, berbeda itu ban semua. Nah kita coba ke sana, ya alhamdulillah. Kalau ini menyupport terus, ya sebetulnya saya malu juga nih. Malu kita nggak berhasil, padahal peralatan kita cukup bagus ya, bagus dibanding dengan yang lain ya.
Tapi ya itu tadi program kita ada terhambat di mana di program selanjutnya yang harusnya kita berlatih di indoor. Padahal kami sudah coba mengajukan ke DKI untuk berlatih di sana. Jawabannya kan tidak diizinin Pak Pujo. Boleh sebetulnya DKI itu gimana sebetulnya? DKI menerima atau gimana sebetulnya? Ya kan logikanya kan rival juga ya. Kita kan bayar, tapi nggak alasan tidak diizinkan PPKM lah. Lagi tinggi di DKI itu alasannya. Tapi kan mereka harus ada dong timbal balik ke kita. Dulu dia tinggal di mana? Di Bekasi dia. Atlet DKI latihan di Bekasi. Atlet DKI malah TC-nya di Bekasi, di Kabupaten Bekasi, di Greenwich itu. Ya, dia berbulan-bulan di sana. Kita Jawa Barat mau masuk ke sana nggak bisa malahan. Ya. Nah, jadi dari awal itu kita sudah direncanakan dengan maksimal Pak Pujo ya. Tapi dikarenakan kita tidak berangkat ke Korea, jadi repot juga kita. Kita coba menyesuaikan dengan nomor kita. Sampai kita coba uji coba dengan Jawa Timur. Tapi kita coba juga kita latihan di pinggir pantai. Jadi sebelum kita berangkat 1 minggu ke Papua, kita coba latihan di Pangandaran. Karena kita baru tahu bahwa ntar nomor andalan kita itu di pinggir pantai itu. Jembatan yang merah itu. Yeah. Ya, kalau kita nggak latihan di pinggir pantai, kan beda anginnya, jalannya itu kan aspal ya. Ya kita di sana cuma latihan 3 hari juga. Sulit juga di Pangandarannya, tapi alhamdulillah minimal kita nggak terlalu jauh lah. Yang harusnya kita tadinya harus menang ya kalah juga dengan sistem. Yeah. Sistem gitu ya. Oke. Di segmen kali ini kita masih bicara dengan Bapak Eri Sudrajat, Ketua Porsrosi Jawa Barat, ya Persatuan Olahraga Sepatu Roda Jawa Barat. Ya, sebetulnya memang kalau ini secara fisik sebetulnya apakah sudah memadai atau bagaimana Pak? Jadi jangan sampai argumentasi karena chat yang kita juga belum bisa aklimatisasi atau adaptasi begitu memenuhi waktunya atau bagaimana? Sebetulnya kalau sepatu roda kan maksimal dengan tenaga ini. Betul. Ya. Betul, kalau bicara fisik. Dari VO2 max-nya dikontrolkah sebelum berangkat, kemudian secara fisiknya. Fisik kita sudah siap sebetulnya. Cuman penguasaan lapangan kita yang kurang. Pak Wijo kalau bicara di indoor. Ya. Ya, tapi kalau kita bicara di nomor-nomor bukan outdoornya, ya tadi permainan waktu susah. Diakali. Bukan kan kita juga punya timer untuk backup. Bisa, justru itu. Kita kemarin itu protes itu karena saya lihat semua official itu menyatakan waktunya sama. Ya. Tapi berbeda dengan panitia, dengan panitia. Dan sudah ada bukan pernyataan yang menang mesti ini, sini udah ada dari kita. Jadi kita sudah by design, by setting. Istilahnya kalau sudah ada waktu yang ditentukan lebih awal, biasanya begitu. Kalau saya lihat mereka, jadi kalau misalnya dia masukin scoring board, ada waktunya. Kedua, dia pinternya itu kan yang namanya pelari Papua DKI dan ya dengan Jabar itu adalah pelari terakhir Pak Pujo kalau menggunakan waktu. Jadi biasanya pelari terakhir ketiga pasti Jabar. Ya, pelari kedua itu Papua, terakhir. Pelari ketiganya DKI. Jadi kan sudah kebaca ranking 1 dengan ranking misalnya ada 10 nih. Ya, ranking 1 sampai 7 udah kebaca kan waktunya ya. Yang paling cepat siapa di situ. Begitu kita pelari ke-8, udah ada waktu kita kan. Tinggal pelari dia yang belum ada. Belum melakukan sprint misalnya. Kan bisa dirubah sama dia. Ya. Ya baik Pak Eri, gitu. Kalau misalnya kita lihat ke PON tahun lalu nih Pak, tahun 2016, kan kita menjadi tuan rumah ini Pak. Betul. Ya, sedangkan untuk masalah ini ada indoor dan outdoor ini berbeda kan Pak ya. Betul. Kenapa waktu kita menjadi tuan rumah ini kita nggak buat yang indoor sih Pak? Ya itu, jadi memang kita kesulitan mengenai masalah sarana sebetulnya terus terang. Yang namanya Saparwa itu kan ruang publik. Kita sudah mengajukan indoor atau tempat yang cukup baik. Malahan sebetulnya kalau kemarin tidak terjadi COVID, lapangan Saparwa itu sudah siap diperbaiki Pak Pujo.
Karena saya sudah konsultasi dengan konsultan dan saya sudah tanda tanganin untuk perbaikan lapangan Saparua. Minimal persiapan kita untuk PON sebetulnya kemarin. Tapi karena ada COVID, ya mungkin dana untuk pembangunan itu dialihkan dulu ke sana. Iya. Nah, begitu kita latihan di Saparua yang tempatnya outdoor, sudah berbeda. Satu outdoor, kedua tempat kita kan bukan yang dicat hot mix, tapi sudah jelek Pak Pujo itu. Catnya juga. Nah, udah jelek si aspalnya. Jadi kalau kita jatuh di sana itu diparut itu. Diparut putih itu. Nah, makanya kita pindahlah ke Bekasi. Walaupun di Bekasi juga ternyata ada juga yang jadi persoalan ya dengan pengcapnya segala macam. Sampai sekarang belum selesai kita di sana. Di Bekasi juga bukan malah mendukung kita untuk menyupport kita pengcapnya, tapi malahan nggak lucu lah. Masalah urusan apa nih, Pak olahraga Eri? ya. Apakah harus sewa atau gimana? Nah itu masalah sewa, masalah kebersihan. Iya. Malah disebutin macam-macam kita. Harusnya kan support ya kita kepada ya. Itu diserahkan kepada KONI mungkin ya. Betul. KONI Jabar supaya bisa diselesaikan. Ya. Ya, baik. Pak Eri Sudrajat sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Porserosi Jawa Barat. Terima kasih sudah hadir dan memberikan beberapa hal yang sifatnya mungkin inilah masyarakat juga mesti tahu seperti apa keadaan sepatu roda ketika bertanding di Pekan Olahraga Nasional Papua. Kemudian dari target yang seharusnya malah 4 Betul. atau sampai 5 ketika itu ya pernah diungkapkan, akhirnya hanya mendapat 2 perak dan 8 perunggu karena tadi itu alasan-alasannya. Mungkin kalau disimpulkan merasa diobok-obok. Diobok-obok ya. Akhirnya ya seperti itulah keadaannya. Mudah-mudahan sepatu roda untuk PON selanjutnya smooth dan Amin. aturan Amin. main ini bisa diterima oleh semua peserta. Amin. Kemudian yang terpenting bahwa setiap finish karena ada menggunakan sensor. Betul. Ya, kemudian menggunakan LED display untuk monitor kontrol, kemudian di backup dengan result, kemudian printingnya keluar dan juga diketahui oleh seluruh peserta. Jadi cincai. Ya. Itulah harapannya. Tapi mudah-mudahan ini apa yang disampaikan Pak Eri bisa disikapi dengan baik, terutama oleh KONI Jawa Barat, kemudian stakeholder olahraga sampai dengan marga masyarakat Jawa Barat. Terima kasih Pak Eri Sudrajat. Ya, sudah masih banyak waktu yang ingin kita obrolkan, ingin kita bongkar, tapi kita dibatasi. Baik. Mohon maaf barangkali ya untuk KONI masyarakat Jabar kita masih belum bisa memenuhi itu ya. Mudah-mudahan ke depan lah. Ke depan kita akan yang sesuai tadi Pak Pujo bilang ya harus ada data-data yang terlihat ya, gitu, betul. Ya, cincai lah ya. istilahnya. Ya, oke. Atur nuhun Pak Eri. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Pak Eri. Salam olahraga. Jabar Jabar Juara. Kudu menang. Akhirnya itu saya dengan Sherly Pujastowo, Sherly dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang.